Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya baik ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Allah, amin. Nah, adakah yang tidak masuk anak-anak hari ini? Kayaknya masuk semua ya. Tidak masuk. Nah, pada hari ini kalian akan belajar di tema 3, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak. Dipimpin, doanya dipimpin oleh Retno. Silakan Retno. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Retno. Nah, anak-anak, di tema 3 subtema 4 pembelajaran 1 ini, kita akan belajar tentang peristiwa perubahan wujud pada proses pembuatan garam dan mengubah satuan waktu. Nah, Bapak harap kita semangat belajar ya anak-anak. Iya, Pak. Nah, sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, Bapak sekarang mau bertanya anak-anak. Nah, silakan dijawab ya. Iya, Ya. Pak. Bapak sekarang mempunyai suatu benda yang mana benda tersebut merupakan hasil dari proses wujud benda. Nah, benda tersebut rasanya asin dan biasanya benda tersebut digunakan untuk melezatkan makanan. Nah, benda apakah tersebut? Silakan Garam, Garam, jawab. Guru, Pak. Pak Guru. Apa anak-anak? Garam. Nah, mari kita buktikan ya, betul apa salah jawaban kalian. Nih, Bapak bawakan bendanya sekarang. Nah, bisa terlihat belum? Belum, Pak. Sudah terlihat kah? Sudah, Pak. Nah, betul anak-anak. Ini adalah garam, di mana garam ini merupakan hasil dari proses perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan bagi kelompok. Kelompoknya seperti kemarin ya. Nah, silakan kalian duduk di kelompok kalian masing-masing sebelum Bapak melanjutkan ke wacananya. Nah, kalau sudah, mari kita simak wacana yang ada di layar Bapak ini, anak-anak. Nah, Foto dan video. di sini anak-anak ada dua gambar yang mana gambar pertama ini adalah gambar masakan dan yang gambar yang kedua adalah hujan. Nah, di mana masakan atau makanan ini menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud benda. Nah, hujan pun seperti itu anak-anak. Hujan terjadi karena perubahan wujud benda. Nah, untuk memperjelas, mari kita simak perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam di video berikut ini. Yang tadi sudah melihat proses pembuatan garam. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan sedikit tentang proses pembuatan garam tersebut. Nah, garam itu dihasilkan dari air laut, anak-anak. Di pinggir pantai, petani garam itu membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Di sini ada sebuah gambar laut, nah di sini ada sebuah gambar tambak-tambak garam. Nah, selanjutnya, bagaimana sih proses menghasilkan garam? Nah, yang pertama, proses menghasilkan garam yaitu petani menyiapkan petak-petak tambak. Yang kedua, tanah di dalam petak-petak tambak tersebut terlebih dahulu harus dipadatkan. Dan yang ketiga, setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu.
Dan yang keempat, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, selanjutnya di sini ada 4 gambar anak-anak. Nah, apa sih maksud dari gambar tersebut? Yang pertama, gambar yang pertama ini adalah petani itu sedang membuat tambak, petak tambak. Nah, untuk gambar yang kedua, petani itu memadatkan petak-petak tambaknya tersebut. Nah, sedangkan gambar yang ketiga itu adalah tambak yang sudah diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Dan yang terakhir, gambar yang keempat adalah gambar yang sudah jadi garam, di mana petak-petak tambak yang berisi air laut tersebut terkena sinar matahari, menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, disitulah anak-anak perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Apa sih itu menguap? Menguap itu adalah proses perubahan wujud zat cair menjadi gas. Nah, sebelum kita lanjut, apakah sudah mengerti anak-anak? Itu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit? Nah, di sini ada contoh soal anak-anak. Satuan jam itu dapat dirubah menjadi menit terlebih dahulu. Nah, 1 jam itu ada berapa menit anak-anak? Mungkin ada yang tahu? 60 menit, Pak. Ya, bagus. 1 jam itu ada 60 menit. Nah, apabila waktu yang dibutuhkan petani garam itu 2 jam, nah berapa menitkah waktu yang dibutuhkan? Nah, di sini sudah ada anak-anak. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit, jadi hasilnya 120 menit. Nah, di sini selanjutnya Bapak mempunyai wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam dan mengubah satuan waktu, di mana kalian tadi sudah mengetahui bagaimana sih proses pembuatan garam, nah perubahan wujud apa yang terjadi, dan tahapan-tahapan apa tentang proses pembuatan garam, serta tadi kita belajar tentang mengubah satuan waktu dari jam ke menit. Nah, sekarang Bapak mau bertanya anak-anak. Silakan dijawab ya. Perubahan wujud apa sih yang terjadi pada proses pembuatan garam? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam adalah titik. Menguap, Pak. Iya, bagus, menguap. Pintar sekali, Retno ya. Apakah kalian masih kesulitan dalam mengubah jam ke menit? Tidak. Ya, bagus. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Nah, terima kasih ya anak-anak. Kalian luar biasa. Hari ini semangatnya kalian luar biasa. Nah, untuk tugas besok jangan lupa ya evaluasi nanti itu dikerjakan yang diberikan oleh Bapak. Dikumpulkan besok anak-anak ya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa terlebih dahulu anak-anak agar pelajaran hari ini itu barokah ya. Silakan pimpin doanya Retno kali. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai ya. Terima kasih anak-anak ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.